Halo guys, hari ini mari kita masuk ke alur cerita baru. Kita kasih sebutan aja pengangguran pecundang yang menentang dewa. Kisah hidup MC di manhwa ini sih emang ngenes ya. Dia cuma sendirian dan malah jadi yang paling lemah. Kemudian dia tuh dapat kesempatan lewat sistem menara yang menarik banget. Semoga semua orang senang dengan alur cerita kali ini dan terus mengikuti konten obrolan isekai. Tanpa lama-lama mari kita masuk ke alur cerita pengangguran pecundang penentang dewa. Di Taman Monumen Peringatan Bencana, ada seorang pemuda bernama Han Sung-yeon yang setengah stres berat. Dia tuh dikeluarkan dari gym tempatnya latihan. Emang kedengaran sepele, tapi gym ini tuh bukan sembarang gym. Gym tersebut adalah pintu masuk seseorang untuk jadi seorang antar. Namun, Han Sung-yeon ini tuh begitu lemah. Dia tidak memiliki bakat apapun. Biasanya, seseorang tuh cuma butuh 3 bulan untuk awaken, tapi Han Sung-yeon itu sudah 7 tahun berlatih dan tidak awaken sama sekali. Keputusan Jim untuk menendangnya keluar ini emang buat Han Sung-yeon stres berat. Bagaimana enggak, dunia yang dia tinggali sekarang itu sudah berubah drastis. 7 tahun lalu dungeon break terjadi di dunia dan banyak orang yang mulai awaken. Mereka yang awaken ini menjadi hunter dan tiba-tiba menjadi tenar dan kaya. Tapi di atas semua itu, Han Sung-yeon tuh bukan cuma butuh masa depan yang terjamin. Dia itu juga ingin membalaskan dendam keluarganya yang meninggal 7 tahun saat dungeon break terjadi. Di tengah kegusarannya, Han Sung-yeon kemudian mendengar seorang bocah kecil yang mengingat ayahnya, yang merupakan hunter pemberani yang telah gugur. Bocah ini bilang semua orang tuh tidak boleh menyerah, kayak hunter yang menyelesaikan dungeon break 7 tahun lalu. Hal ini membuat hati Han Sung-yeon tergerak. Dia kemudian kembali mendatangi gym tempatnya latihan untuk memohon. Tapi semua tuh nggak berjalan mulus. Han Sung-yeon malah ditendang keluar karena saking pecundangnya pemuda ini. Pihak gym tuh merasa Han Sung-yeon bisa jadi aib bagi mereka. Setelah dihajar oleh pihak gym, Han Sung-yeon ini merenung tentang nasibnya yang begitu buruk. Dia tuh adalah pengangguran pecundang yang sesungguhnya. Dia menyesal akan hidupnya karena begitu lemah. Jangankan skill, awaken saja dia tidak bisa selama 7 tahun berlatih. Tenggelam dalam keputusasaan ini, tiba-tiba sebuah suara terdengar di kepala Han Sung-yeon. Dia dipuji oleh Tower of Trials atas penyesalan yang dia buat. Han Sung-yeon kemudian dihisap tuh ke sebuah dimensi yang tidak pernah dia ketahui. Saat sampai di dimensi tersebut, Han Sung-yeon dipilih menjadi penantang Tower of Trials dari bumi. Momen ini bakal jadi tantangan pertama yang akan dia jalani. Dia tuh disuruh memilih kesulitan tantangan yang akan dia lakukan. Makin susah, maka imbalannya makin tinggi. Han Sung-yeon yang hidup selalu dengan penyesalan karena terlalu lemah, kini memilih hal yang paling beresiko. Dia tuh memilih kesulitan paling tinggi. Jadi nanti entah dia berakhir atau mendapatkan imbalan yang begitu besar. Setelah memilih kesulitan tantangan, Han Sung-yeon dipindahkan ke sebuah gurun. Disinilah tantangan Tower of Trials dilakukan. Han Sung-yeon tuh juga mendapatkan sebuah senjata berupa pedang untuk bertarung. Dia juga diberitahu kalau hadiah tantangan ini adalah unique trait. Hal ini tuh membahagiakan banget karena Han Sung-yeon itu sudah berlatih 7 tahun tanpa hasil untuk mendapatkan unique trait. Tapi resiko tantangan ini juga nggak ngotak guys. Kalau Han Sung-yeon gagal, dia tuh bakal diakhiri oleh Tower of Trials. Jadi emang ini udah tantang mati atau jadi lebih kuat. Han Sung-yeon jelas bersiap untuk tantangan ini, tapi saat mau menggapai pedang yang diberikan, tanah yang dia pijak itu mulai bergetar. Sebuah golem raksasa kemudian muncul dan tantangan pertama Han Sung-yeon itu adalah bertahan dari golem tersebut selama 10 menit. Kamu pasti kebayang dong gimana nggak masuk akalnya tantangan ini. Sen golem mau dilawan pakai pedang kecil. Makanya Han Sung-yeon tuh cuma bisa kabur dan berlari karena menurutnya tantangan ini berhasil kalau dia bertahan selama 10 menit. Tapi kemudian Han Sung-yeon sadar kalau mereka ada di gurun. Stamina Han Sung-yeon tidak mungkin bisa bertahan selama 10 menit. Jadi dia tuh harus milih kabur sampai letih atau bertarung dengan resiko bisa KO. Momen ini buat kepala Han Sung-yeon tuh kacau balau. Dia takut tapi dia juga udah capek diremehkan. Bahkan golem yang ada di belakangnya ini udah jadi mirip pemilik gym yang baru saja mengesirnya. Han Sung-yeon pun memutuskan untuk terus bertarung. Dia mendaki sebuah bukit pasir untuk mengecoh golem tadi. Saat golemnya jatuh,
Han Sung-yeon tuh langsung melompat dan menghantam golem core menggunakan pedang. Sayangnya pedang ini seperti diprediksi itu enggak cukup kuat dan hanya bisa menimbulkan sebuah retakan. Han Sung-yeon langsung digenggam erat oleh golem tersebut dan dia itu siap diremukkan. Han Sung-yeon tuh sudah bisa melihat kalau dia akan berakhir hari itu. Tapi dengan harapan terakhirnya, Han Sung-yeon kemudian melempar pedang yang ada di tangannya. Pedang ini secara kebetulan menancap di golem core dan menghancurkan Sen Golem. Dengan begini, tantangan tutorial dari Tower of Trials telah dia selesaikan. Nah, seperti yang dijanjikan, penyelesaian dari tantangan tadi itu memberi Han Sung-yeon beberapa hadiah, mulai dari koin yang bisa dia gunakan dalam menara hingga unique trait yang dijanjikan. Han Sung-yeon tentu saja begitu senang karena semua usahanya dalam 7 tahun telah terbayarkan. Dia bersyukur meskipun unique trait miliknya adalah rank F dengan nama Necromancy. Setelah mendapat trait, Han Sung-yeon tuh dikagetkan dengan munculnya sebuah bola hitam dari tubuh Sen Golem. Dengan trait Necromancy yang dia miliki, Han Sung-yeon bisa menyerap bola hitam tersebut. Setelah kabut gelap yang di depan Han Sung-yeon selesai dia serap, Han Sung-yeon mendapat informasi kalau trait Necromancy miliknya itu sudah terisi sebanyak 7%. Han Sung-yeon merasakan kalau tubuhnya tuh dipenuhi kekuatan hari itu. Setelah 7 tahun lamanya, pria ini tuh akhirnya bisa meningkatkan stat yang dia miliki. Semua karena unique trait Necromancy miliknya. Trait ini ternyata bisa menyerap jiwa yang dikalahkan oleh Han Sung-yeon. Trait ini emang rank F, tapi itu juga yang menjadi awal bagi Han Sung-yeon menjadi manusia yang lebih kuat. Setelah mengetahui skill dari trait Necromancy miliknya, Han Sung-yeon tuh sekali lagi dipindahkan ke tempat lain. Dia pindah ke ruang tunggu Tower of Trials. Semua luka yang didapatkan Han Sung-yeon itu disembuhkan dalam sekejap. Mulai hari ini, Han Sung-yeon akan tinggal di Tower of Trial dan tidak lagi berada di bumi. Dia tuh penasaran dengan identitas dari Tower of Trials yang memberinya kesempatan. Di tengah lamunannya, Han Sung-yeon tuh dikagetkan dengan pemberitahuan lain. Dia ternyata sudah bisa mengakses berbagai fitur dari menara. Han Sung-yeon kemudian melihat fitur chat community. Semua orang di sana tuh panik karena ternyata bukan cuma Han Sung-yeon yang diserap, melainkan ada banyak orang. Di tengah kekacauan ini, tiba-tiba seorang admin masuk. Admin tuh cuma mau bilang kalau hidup dalam menara tuh nggak gratis. Mereka harus terus mengumpulkan koin yang didapatkan dari menyelesaikan tantangan. Tantangan lantai 2 yang akan dia dapati Han Sung-yeon itu bakal muncul dalam 24 jam. Han Sung-yeon kemudian menghabiskan waktunya untuk berlatih. Hal ini sangat menyenangkan. Dia tuh bisa menghapus kelelahannya dalam sekejap karena fitur ruang tunggu menara yang bisa menyembuhkan apapun. Han Sung-yeon tuh di tempat ini tetap bisa merasakan lapar. Nah, karena poinnya tuh cuma sedikit, Han Sung-yeon cuma bisa beli dendeng kering dari dalam menara. Kemudian, nggak terasa beberapa saat kemudian, Han Sung-yeon sudah sampai di waktu tantangan kedua akan dimulai. Dia tuh sempat ragu bisa selamat, tapi itu harus dia hilangkan sekarang. Dia harus meyakini kalau dia bakal terus selamat. Han Sung-yeon pun itu dipindahkan ke dalam tantangan selanjutnya. Tantangan lantai 2 ini itu ternyata dilakukan di dalam hutan. Han Sung-yeon kembali memilih tingkat kesulitan tertinggi. Tentu saja tuh misinya nggak masuk akal. Han Sung-yeon harus menyelesaikan kepala suku orc dalam waktu yang telah ditentukan. Saat Han Sung-yeon menatap dengan jelas, dia sudah melihat sebuah desa orc yang dipenuhi dengan pasukan yang kelihatan terlatih. Han Sung-yeon kemudian mendekat untuk mengetahui situasi di sana. Desa ini tampak padat dan Han Sung-yeon itu sudah mengira kalau melakukan solo raid ke desa tersebut sudah seperti hal mustahil. Andai ini dungeon, raid desa sebesar ini tuh butuh kelompok hunter berisi 5 orang rank E. Jadi Han Sung-yeon memilih mundur untuk mencari strategi yang pas. Maju ke sana dengan membabi buta bisa tuh mati konyol. Han Sung-yeon kemudian menyiapkan beberapa kayu bakar untuk jadi obor. Dia tahu kalau orc ini emang kelihatan primitif, tapi mereka itu adalah kawanan yang cukup cerdas dalam membagi tugas. Ada yang pergi berburu, ada yang berjaga, dan berbagi tugas semacam lainnya. Han Sung-yeon itu merencanakan menggunakan api sebagai pengecoh. Dia membakar hutan di sekitar sana untuk memancing para orc. Dia kemudian menyelesaikan orc-orc lemah terlebih dahulu. Kabut gelap dari traitnya kembali muncul, kemudian dia langsung serang. Di sini Han Sung-yeon malah disergap oleh satu guardian orc. Untung saja dia tuh sempat menyerang orc lemah tadi secara sempurna, jadi dia bisa membalikkan keadaan dan juga menang. Han Sung-yeon kemudian sadar kalau sebanyak mungkin dia bertarung, statnya akan naik tuh secara permanen karena trait Necromancy yang dia miliki. Setelah itu, Han Sung-yeon terus bertaruh hingga mencapai desa para orc. Setelah mengalahkan semua guardian orc yang melindungi pemimpin para orc,
Han Sung-yeon tuh kemudian dikagetkan, High Orc ini ternyata seorang mage yang bisa menggunakan sihir api. Han Sung-yeon sampai kaget, tapi untung saja dia tuh masih bisa bertahan dan membangkitkan skill resisten api rank F. Melihat Han Sung-yeon bertahan dan siap untuk membereskan dirinya, pemimpin orc ini kabur masuk ke dalam rumahnya. Han Sung-yeon tuh tidak menyangka kalau di sana ada orc yang lebih muda. Orc muda ini tuh tampak kasihan banget guys, sampai berlutut minta dikasihani. Han Sung-yeon tuh sempat tersentuh karena dia mengingat keluarganya yang jadi korban dungeon break. Tapi orc ini malah menghunuskan pedang pada Han Sung-yeon. Jadi Han Sung-yeon langsung menyerang. Dia kemudian menyelesaikan tantangan ini dengan cepat setelah itu. Nah, setelah selesai dengan tantangan lantai 2, Han Sung-yeon kembali ke ruang tunggu. Di sana tab komunitas tuh mulai ramai. Semua orang bertukar informasi. Han Sung-yeon dapat info yang cukup menarik. Ternyata dia tuh bisa pulang ke bumi jika bisa mencapai lantai 8 dari menara. Han Sung-yeon senang mendengar hal itu karena dengan kekuatannya sekarang, dia tuh bisa mencapai hunter rank A dengan mudah. Tapi perjalanan jelas masih jauh. Han Sung-yeon harus fokus dengan tantangan menara untuk sekarang. Dia kemudian menyerap semua jiwa yang telah dia kalahkan. Statnya naik drastis, bahkan saking naiknya, Han Sung-yeon tuh tidak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri. Saat dia lari di ruangan tersebut, dia menabrak tembok dan temboknya yang hancur. Makanya untuk melakukan penyesuaian, dia tuh sudah membeli beberapa item dan mulai melakukan latihan. Nah, tidak lama kemudian, Han Sung-yeon sudah masuk tuh ke tantangan lantai 3 dari menara. Dia memilih tingkat kesulitan tertinggi dan sekarang dia sudah ada di dalam gua. Tantangannya adalah duel. Han Sung-yeon akan melawan Guardian of Darkness, yaitu seorang doppelganger. Dalam kata lain, Han Sung-yeon tuh bakal melawan bayangannya sendiri. Monster yang di depan Han Sung-yeon ini itu bisa mengcopy semua hal yang dilakukan si MC, mulai dari pose bertarung sampai skill healing yang Han Sung-yeon miliki. Han Sung-yeon itu tahu kalau dia memiliki kelemahan dalam langkah berpedang. Dia akan mengambil keuntungan dari hal tersebut untuk menang. Saat Han Sung-yeon menggunakan efek dari jubah yang dia beli di menara, kecepatannya tuh meningkat 15%. Dia memang bisa unggul dalam langkah dan menyudutkan si doppelganger. Tapi hal itu tuh nggak terjadi lama. Doppelganger ini malah berubah menjadi lebih kuat. Han Sung-yeon sekali lagi coba menaikkan kecepatan buat bertarung dengan jarak yang lebih dekat. Mau untung, ya tapi dia malah yang jadi buntung guys. Han Sung-yeon tentu merasa kesakitan, tapi dia nggak punya waktu. Doppelganger yang ada di depannya itu juga sedang terluka. Jadi Han Sung-yeon langsung menerjang dengan menggunakan kecepatan tinggi. Saat doppelganger ini jatuh, Han Sung-yeon mengakhiri semuanya dengan menggunakan perisai yang dia pegang. Dengan begini, doppelganger yang tadi terus menyulitkan berhasil diselesaikan guys. Setelah tantangan lantai 3, Han Sung-yeon tuh kembali ke dalam ruang tunggu. Seperti biasa, dia disembuhkan oleh menara secara sempurna. Han Sung-yeon tuh yang gak percaya bahkan coba meninju dinding dan bisa menghancurkannya. Dengan begini, dia tahu kalau menara memang memiliki efek healing yang luar biasa. Sambil menunggu tantangan berikutnya, Han Sung-yeon mulai melakukan persiapan. Pertama, dia akan menyerap jiwa dari doppelganger yang telah dia kalahkan di lantai sebelumnya. Tidak seperti monster keroco yang pernah dilawan Han Sung-yeon, kabut gelap dari doppelganger ini itu lebih padat dan memperlihatkan kalau ada perbedaan dari jiwa dan juga pemiliknya. Makin kuat entitasnya, maka makin padat juga jiwa yang bisa Han Sung-yeon serap. Saat Han Sung-yeon selesai menyerap jiwa doppelganger, hal mencengangkan kemudian terjadi tuh. Necromancy yang dimiliki Han Sung-yeon malah berubah menjadi rank E dari rank F. Di sini Han Sung-yeon sadar kalau skillnya tuh broken karena bisa naik rank. Parahnya lagi, ranknya ini itu punya efek baru. Han Sung-yeon bisa menyerap skill lawan yang dia kalahkan secara acak. Efek ini emang tidak langsung menyerap skill terkuat musuh Han Sung-yeon, tapi setidaknya efek ini tuh bisa buat Han Sung-yeon banjir skill. Selesai dengan unique trait yang ternyata broken parah, Han Sung-yeon tuh mulai membuka tab komunitas lagi. Semua orang sekarang ternyata membicarakan tantangan lantai 4 yang udah bocor. Tantangan ini bakal jadi tantangan bersama. Kalau sebelumnya para penantang itu dapat ujian berbeda, nah di lantai 4 ujiannya tuh bakal sama, yaitu pertarungan antar para penantang menara. Nah, Han Sung-yeon itu langsung tegang karena bisa jadi lantai 4 ini adalah awal para penantang harus mengakhiri satu sama lain.
Beberapa lama kemudian, tidak terasa kalau tantangan lantai 4 tuh telah dimulai. Han Sung-yeon ternyata ditempatkan dengan penantang lain dan akan bergerak secara kelompok. Di tim Han Sung-yeon, ini ada seorang perempuan. Dia adalah mantan hunter rank E dengan peran sebagai support. Namanya adalah Lee Ha-yeon. Selain itu, ada juga pria bernama Lee Song-pun, pria galak yang punya spesialisasi dalam pertarungan jarak dekat. Dia itu juga mantan hunter rank D. Ya, seperti biasa guys, hunter rank D yang melihat tidak ada hunter di atas levelnya ini langsung sombong. Dia bahkan bilang kalau Han Sung-yeon dan Lee Ha-yeon itu bakal jadi beban buat dia. Ya, karakter NPC kayak gini sih seringkali punya nasib yang ngenes banget. Nah, setelah sesi perkenalan semuanya mulai masuk dalam sebuah benteng. Di sana tantangannya bakal dimulai. Pertandingan ini tuh adalah 3 lawan 3. Siapa yang lebih dulu menyelesaikan benteng Goblin bakal menjadi pemenang. Strategi dari party mereka sebenarnya sederhana. Lee Song-hoon yang merasa dirinya jagoan bakal ngurus Goblin dari depan. Kemudian Lee Ha-yeon akan memberinya buff. Han Sung-yeon punya tugas untuk melindungi Lee Ha-yeon. Nah, itu sih strateginya. Tapi penerapannya jelas jauh berbeda. Lee Sung-hoon yang dari tadi songong malah tidak bisa mengatasi Goblin yang bergerak berkelompok dan juga terorganisir. Alih-alih ubah strategi, pria ini malah ngomel kalau dia harusnya bisa menang kalau enggak bawa 2 beban. Hade, Han Sung-yeon itu jelas panas bang. Dia meninggalkan Lee Ha-yeon di baris belakang, kemudian dia mulai menerjang ke arah depan. Lee Ha-yeon tuh sempat komplain karena mau dilindungi, tapi saat dia berbalik, Han Sung-yeon ternyata sudah menyelesaikan semua Goblin di sekitar Lee Ha-yeon. Nah, kemudian tepat sebelum Lee Sung-hoon itu diakhiri oleh Goblin yang menyergapnya, Han Sung-yeon tiba dan langsung menyelesaikan semua Goblin yang ada di sana. NPC otak udang ini akhirnya sadar kalau yang jadi beban itu adalah dia dan bukan Han Sung-yeon. Momen ini jelas jadi momen epic dan satisfying bagi kita semua. Buat kamu semua guys, jangan ada tuh yang punya mental kocak kayak Lee Sung-hoon. Belum apa-apa udah merasa bakal carry orang lain padahal mah dia bebannya. Tentu menarik buat ngelihat apa tuh yang bakal dilakukan Han Sung-yeon untuk menyelesaikan tantangan lantai 4 tadi. Tapi untuk hari ini sampai sini dulu cerita pengangguran pecundang penantang dewa. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir dan tunggu lanjutan cerita ini di obrolan isekai.